Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja, dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas mengenai kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen cekat-cekot. Ya, Kristen cekat-cekot. Apa itu Kristen cekat-cekot? Begini, teologi kemakmuran yang sudah memasuki tidak sedikit gereja dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung membuat materialisme itu subur dan membuat semangat hidup kita sebagai orang Kristen lebih mengutamakan materi dan kebutuhan jasmani ketimbang kebutuhan rohani. Oke? Orang yang materialistis biasanya berpandangan bahwa dengan menimbun kekayaan materi sedemikian banyak akan meningkatkan kebahagiaan. Dan secara tidak sadar tujuan hidup mereka akhirnya adalah melulu mengumpulkan materi untuk kebahagiaan hidup. Pak, apakah mengumpulkan materi atau menabung itu salah? Bukan itu konteksnya. Ya, kalau Anda menabung bagus, ya kan? Tujuannya untuk hal-hal yang di kemudian hari mungkin Anda perlukan. Tetapi kalau kehidupan Anda melulu diwarnai oleh memburu materi demi membuat diri Anda bahagia, nah itu yang salah. Anda terjebak ke dalam materialisme. Nah, masalahnya orang yang seperti ini kalaupun dia mengaku Kristen, akhirnya dia menggunakan Tuhannya itu sebagai sarana untuk memperoleh materi yang dia inginkan. Ya, di mulut dia mengaku dipimpin oleh Roh, padahal dalam kehidupan sehari-harinya dia memburu materi untuk kepuasan daging. Nah, inilah jelas sesuatu yang merupakan keinginan daging. Nah, di dalam Alkitab jelas kalau kita baca di sini bahwa hal yang materialisme ini adalah sebagai dosa mamonisme. Oke? Dosa mamonisme atau pemberhalaan terhadap mamon. Sebab mamon itu dijadikan tujuan hidupnya. Ini seperti yang Anda bisa lihat di Matius 6 ayat 24. Oke? Mamon adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Aram yang berarti kekayaan atau harta. Mamon digunakan Tuhan dalam hal ini dalam bentuk personifikasi. Oke? Dalam hal ini dianggap sebagai pribadi. Karena materialisme yang sesungguhnya adalah Allah lain atau berhala. Oke? Nah, materialisme sebenarnya sudah cukup menonjol di antara dosa-dosa lain yang dilakukan manusia sejak zaman dahulu kala. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah memperingati kita semua agar kita menjaga diri kita dari kepentingan-kepentingan duniawi. Oke, ini bisa kita baca di Lukas 21 ayat 34. Nah, materialisme di sini ditunjukkan dengan kata-kata kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi. Atau dalam terjemahan lama dituliskan sebagai percintaan kehidupan ini. Percintaan kehidupan ini. Yang dalam teks asli Yunaninya berarti kekhawatiran terhadap kehidupan ini. Oke? Kekhawatiran, dia khawatir, dia merasa kalau ada material yang cukup itu akan memenuhi atau menutup kekhawatiran terhadap kehidupan ini. Oke? Nah, materialisme ini selamanya memang akan selalu membawa kekhawatiran yang lalu mendorong si manusia ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Iya, dia akan selalu membawa kekhawatiran yang lalu mendorong manusia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya,
Karena materi dan harta kekayaan dianggap oleh orang-orang ini dapat memberi kebahagiaan dan ketenangan bagi dirinya. Materialisme merupakan pelacuran rohani. Ya, pelacuran rohani. Praktek hidup yang mengesampingkan Tuhan. Ini bisa kita lihat di Alkitab kita di Wahyu 17 ayat 1 sampai 5 mengenai penglihatan Babel besar. Oke, sayangnya dunia lebih menyorot bahaya pelacuran jasmani dan mengabaikan pelacuran rohani. Oke. Nah, dengan demikian menyedihkan sekali kalau masih banyak orang Kristen yang terikat dengan mamon. Bahkan makin lama semakin terikat. Banyak, tidak sedikit, ya kan? Mereka justru menjadikan kekristenannya sebagai sarana untuk mengabdi kepada mamon ketimbang kepada Tuhan. Gimana tuh Pak menggunakan kekristenan untuk mengabdi kepada mamon ketimbang kepada Tuhan? Iya, karena dia memberikan nilai kepada mamon lebih tinggi gitu daripada nilai kepada Tuhan. Nah, jadi dia menggunakan kekristenannya itu sebagai sarana justru bukan mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada sang mamon. Karena sang mamon ini diberikan nilai lebih tinggi. Kan melenceng ini, ya kan? Mereka menyalahgunakan pelayanan, ibadah, dan lain-lain itu yang berhubungan dengan kegiatan gereja sebagai sarana untuk mengambil keuntungan materi. Ya kan? Orang yang materialistis biasanya akan selalu khawatir uangnya nggak cukup, khawatir kalau uangnya habis bagaimana, seperti itu ya. Mereka mengumpulkan materi akibat kekhawatiran takut tidak bahagia jika tidak punya materi yang banyak. Padahal Tuhan minta kita untuk tidak khawatir. Anda bisa lihat di Matius 6 ayat 25. Permintaan supaya kita tidak khawatir. Nah, memang khawatir ini tidak selalu konotasinya negatif, ya. Ada kekhawatiran negatif, ada kekhawatiran yang positif. Nah, kekhawatiran positif lebih tepat disebut berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Sedangkan kekhawatiran negatif adalah kecemasan atau ketakutan yang cekak-cekot sehingga membangun kegelisahan jiwa dan kecurigaan kepada Allah, yang sampai pada level pelecehan terhadap pribadinya. Kekhawatiran negatif ditandai dengan selalu menjadikan masalah yang dicemaskan sebagai beban pikiran dan bisa membangkitkan stres cekat-cekot yang tidak hanya merusak jiwa tetapi fisik. Oke? Jadi kalau kekhawatiran negatif itu Anda pelihara terus, maka itu akan menjadikan Anda selalu diselimuti oleh masalah atau kecemasan yang akhirnya akan menjadi beban pikiran, jiwa, dan bisa membangkitkan stres, bahkan stres berat, cekat-cekot. Tadi tidak hanya merusak jiwa, tetapi fisik. Muka jadi lesu, tidak ada semangat, putus harapan, dan lain-lain. Nah, itu bahayanya. Nah, oleh karena itu, kebalikannya, kekhawatiran positif adalah sikap berhati-hati terhadap sesuatu. Boleh-boleh saja, khususnya terhadap hal-hal yang mendatang untuk antisipasi. Itulah kekhawatiran yang positif. Sikap ini membangkitkan sikap bertanggung jawab dengan cara berjaga-jaga menghadapi yang akan terjadi, sehingga membuat kita tidak ceroboh, tidak teledor, tidak asal-asalan. Oke? Kekhawatiran yang positif tidak menjadi masalah karena itu sifatnya antisipatif. Ya kan? Dan juga kekhawatiran positif ini tidak akan menjadi masalah atau ketidakpastian sebagai beban di pikirannya. Oke? Tetapi membuat orang bersikap antisipatif. Oke? Nah, oleh karena itu, pertanyaannya sekarang, apakah Anda sekarang sebagai orang Kristen
masih menjadi orang Kristen yang cekat-cekot, yang curiga bahwa Allah tidak bertanggung jawab atas kehidupan Anda, sehingga Anda harus cemas dan ketakutan. Ya, jujurlah, kalau Anda hidupnya nggak benar gitu ya, sembarangan, malas-males gitu ya, apalagi dalam hal mencari rezeki gitu ya, Anda patut cemas gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang sudah malas tapi santai saja gitu ya. Nah, tapi yang lebih bahaya adalah dia terus stres, cekat-cekot, dia curiga nih, Allah nanti nggak bantu dia. Allah tidak bertanggung jawab atas kehidupan dia, sehingga dia harus cemas. Ya, Allah pasti bertanggung jawab atas kehidupan Anda, selama Anda juga bertanggung jawab atas kehidupan Anda juga. Kalau Anda tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda, jangan terlalu mengharapkan Allah untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda. Oke, Anda tanggung jawab dulu terhadap kehidupan Anda, dan lepaskan semua rasa curiga atau rasa cemas atau mencurigai Allah itu bisa nih tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tidak, ya kan? Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup bebas dari kecemasan, stres, cekat-cekot gitu ya. Dan juga tidak selalu memfokuskan kehidupan kita untuk memburu materi. Kita harus bedakan dengan memburu materi untuk kebahagiaan dengan mencari materi untuk kehidupan dan untuk berjaga-jaga. Itu beda. Kalau Anda memburu materi hanya demi kebahagiaan, demi kepuasan diri, untuk apa ya, prestis gitu ya. Wah, saya punya uang lebih banyak dari dia gitu ya. Itu artinya Anda menempatkan mamon itu sebagai Allah lain. Tuhan Anda tempatkan di posisi yang lebih rendah. Nah, Kristen inilah yang menjadi Kristen yang selalu cemas dan cekat-cekot. Oke? Semoga video ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.